Halo Mas, Halo, aku Cynthia dari Kompas.com. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Mas. halo, saya Tibo, ahli waris atau anak almarhum dari Bapak Tibo. Oke oke. Ini mau awal-awal mau mancing dulu sih. Papa Tibo ini dulu terkenal sebagai miliarder, benar nggak sih? Miliarder, alhamdulillah, lebih alhamdulillah lagi kalau sampai sekarang miliardernya. Ya itu kata orang dulu memang miliarder karena memang satu lagunya itu sekitar 300 juta zaman dahulu. Zaman zaman dulu ya tahun 8. Satu lagu, untuk satu album. Satu albumnya. Satu album, namun di situ satu album itu penciptanya banyak, cuman lagu jagoannya pasti Bapak Tibo. Gitu. Kurang lebih seperti itu, alhamdulillah saat itu ya. Oke. Lagu Papa Tibo yang sukses zaman dulu tuh apa sih? Nah, pertanyaannya kalau seperti ini sebetulnya banyak banget yang sukses. Cuman sukses itu kan definisinya banyak. Sukses dalam arti penjualan, sukses dalam arti booming. Kalau sukses penjualan udah pasti obok-obok. Cuman kalau sukses dalam penghargaan, kita punya cita-cita, kita punya semut-semut kecil, dan masih banyak lagi yang mungkin aku nggak bisa sebut karena saking banyaknya saat itu ya. Bolo-bolo juga. Berarti yang paling Dudidam juga. Sampai sekarang pun sampai ada orang yang cover dance-nya Getar, Dudidam getar ya. Sampai orang yang dance-nya kena masalah sekarang masih Dudidam ya. Benar. Untuk pengelolaan royaltinya sebenarnya gimana sih Mas? Pengelolaan royalti untuk zaman masih ada almarhum itu ya kita berjuang. Sampai sekarang pun kita juga masih berjuang dalam arti ketransparan dari royalti dari LMK atau transparan dari label atau publisher itu yang kita utamakan. Memang kalau untuk sekarang sih better daripada 5 tahun yang lalu. 5-6 tahun yang lalu tuh kita masih ngeraba bagaimana cara mendapatkan uang dari YouTube. Banyak yang memakai lagu almarhum tanpa izin dan selain-lainnya, dan juga banyak juga yang memakai lagu almarhum tanpa izin untuk komersial. Betul. Seperti ada di YouTube, ada juga yang dipakai untuk komersial iklan atau bumper di radio, ada juga. Nah itu sebelum almarhum meninggal ya kita yang ngurusin, memang saya ditunjuk sebagai untuk yang ngurusin asetnya. Baik. Tapi kalau kayak begitu dapat royalti itu dari lembaga atau direct langsung? Dari lembaga kita dapat, dari direct licensing ini yang kita perjuangkan juga ya. Kita pengen harapannya tuh direct licensing itu akan lebih banyak dan dipermudah aksesnya, karena di mana-mana pasti yang ditanya adalah ahli waris atau pemegang hak ciptanya. Kadang-kadang dari brand atau dari manapun atau dari pengguna YouTube yang ingin memakai lagu almarhum pun itu nyarinya pasti ke saya sekarang. Ada juga yang langsung ke yang tahu mappingnya, dia langsung nyari ke publisher, which is ya semuanya baik gitu aja sih. Semuanya. Tapi sejauh ini kehidupan sehari-hari dari royalti atau gimana Mas? Ya itu sehari-hari dari Allah ya. Royalti itu bonus, berkarya itu harus terus. Iya benar. Jadi royalti itu kita nggak pernah, kalau ada ya itu bonus, beneran bonus. Jadi emang ya nggak diharapkan ya, dan memperjuangkan, tapi at the end kita tetap harus berkreativitas, harus berkreasi, harus upload, harus lalalili, harus berkonten, atau harus rilis lagi yang baru, remake lagi yang baru. Karena tanpa remake itu atau tanpa ada pemakaian lagu itu kita stuck untuk royaltinya. Saya nggak bisa keluar. Astagfirullah. Kita kayaknya. Maaf ya. Terus lanjut ya Mas. Yes. Nah kalau dalam kehidupan sehari-hari kan itu tadi kehidupannya tadi tidak dengan royalti, tapi untuk besaran royalti sendiri setiap bulan atau setiap tahun sih itu menerima? Ada, kita terima per ada yang per quarter. Per quarter yang kita dapat dari lembaga manajemen kolektif, kita dapat dari publishing untuk mechanical-nya, untuk hak penggandaannya juga kita dapat.
Ya cuman sih ya dapat aja ya maksudnya untuk masalah nilai ke tepatannya atau perhitungannya ya kita wallahu alam lah, kita terima aja karena kan itu memang bonus rezeki dari almarhum. Betul betul. Tapi besarannya boleh di spill nggak Mas berapa tuh? Kalau dalam waktu Seperkuarter. gini. Di Indonesia itu kita sudah dipatenkan hak cipta, royalti atau pencipta lagu itu mendapat 9% Oh, 9% dari total keseluruhan Keseluruhan. apabila yang produksi label ya. Nah, kalau kita produksi sendiri, kita ini sendiri itu akan lebih besar. Nah ini yang kita pengen gaungkan juga kayak live konser itu kita cuma dapat 2% dari total produksi. Oh. Kalau live konser ya. Live konser. Nah itu juga karaoke juga ada juga. Kalau dari karaoke tuh dari besaran panjang lebarnya karaoke sendiri berapa seat kayak gitu. Itu saya jujur kurang paham. Kita tahunya tuh udah didistribusikan aja gitu. Jadi dari apa namanya dari LMKN sendiri atau Dari LMK-nya sendiri kita juga gimana ya, kita juga mendukung LMK selalu berinovasi bagaimana caranya untuk transparan, kita menghargai itu. Tapi namun makin kesini kita tetap mempertanyakan bagaimana hitungannya, bagaimana cara menghitung misalnya satu lagu Dudidam dipakai oleh 10 channel dengan 10 Dudidam yang berbeda. Bagaimana cara LMK menghitung? Iya dong. Ada yang pakai obok-obok, ada 20 misalnya ya, 20 channel dengan 20 obok-obok yang berbeda. Bagaimana dia cara menghitungnya? Sedangkan kita dapat report obok-obok sekian, ratusan ribu lah tahu. Nah, ratusan ribu ini dapat dari mana? Dapat satu channel, nama channelnya apa? Itu pasti gak akan kita dapat data itu. Sedangkan yang kita pengen tanya adalah ketransparansinya kan mesti ada. Yang kita pengen tanya ini kita dapat dari mana aja sih? Oh, ketransparansi. Jadi sejauh ini tuh nggak ada kayak kwitansi ini dari mana? Ada. Cuman kan yang ditulis di situ misalnya Dudidam dapatnya sekian. Sekian, misalnya dalam waktu 4 bulan misalnya 5 bulan. Dan di Dudidam sekian, di obok-obok sekian, katanya sekian, ini sekian. Nah, sedangkan yang pakai itu bukan satu channel. Yang pakai ada berpuluh-puluh channel dalam satu judul. Oh. Kan lucu. Nah ini dari mana aja nih dapatnya kan kita mesti tahu gitu. Ini memang beda ya kalau di lagu anak untuk seperti kayak satu judul menjadi beberapa konten itu lumrah. Sama pun juga di dangdut. Di dangdut juga misalnya apa ya, lagu satu tapi dipecah menjadi beberapa banyak genre dan dipecah jadi beberapa channel yang upload. Satu channel kan satu dompet. 10 channel 10 dompet. Betul. Nah sekarang kalau misalnya reportnya cuma satu judul nggak dikasih dompet tahu yang mana, kita mau dari mana tahunya kalau itu sudah dikolek atau belum? Oh. Ini keresahan aku pribadi ya benar-benar ya. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya LMK mungkin mempunyai satu terobosan bisa tahu database-nya yang mana yang sudah membayar royalti atau mana yang belum. Siap. Oke. Kemudian bagaimana mungkin cara Papa Tibo waktu itu sempat ngedengar gitu saat di apa namanya saat dia sakit dia tuh jarang mendapatkan royalti saat itu sakit. Karena kita lagi berjuang saat itu. Oh itu tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Tahun 2020 kan meninggalnya. Iya 2000. Sakitnya kan dari 2015. Saat itu Jadi jarang. saat itu kita berjuang. Saat itu setelah almarhum meninggal 1 tahun baru royalti itu kita rasain hasil perjuangan sebelum almarhum. Oh, jadi pas saat hidup tuh memang lagi berjuang lagi untuk meremake lagi, untuk memunculkan lagi karya yang lama menjadi suatu produk yang baru. Mungkin kendalanya apa saat itu tidak menerima royalti? Ya, kendalanya adalah mungkin info.
Info ternyata pencipta lagu itu harus mendaftar publisher. Ternyata publisher itu nanti kalau udah punya publishing, kita bisa mendaftar ke LMK, baru kita mendapatkan hak pencipta lagu. Berarti saat itu belum terdaftar? Belum terdaftar. Dan aset-asetnya kan ini kan aset zaman 90. Iya. Ayo, aset apa yang bisa kita ambil selain yang ada di udara atau di Spotify atau YouTube? Aset itu kan zaman dulu kan master itu kan kita rekaman. Bagaimana cara kita nge-track kita rekaman yang udah diduel dan udah nggak dipakai? Jadi ya balik lagi mas, karena rekaman kan selama 20 tahun itu akan kembali ke pencipta lagunya. Ya, berarti memang jarang saat itu ya? Saat itu memang jarang, lagi proses saat itu. Lagi proses? Lagi proses, ya Wami aja berdiri kan baru kelihatan di 2015. Jadi saat itu waktu, maaf ya mas, sedikit lalu itu biaya pengobatan Papa T-Bob sendiri itu dari mana sih gitu? Kan royalti tidak masuk saat itu. Iya, saat itu ya kita berjuang, kita dari kanan kiri. Kita ya ada yang buat kesembuhan almarhum saat itu untuk semuanya. Nggak terlalu mahal ya, maksudnya cuman kita harus ada tiap hari dengan jumlah yang segitu, nggak kita bilang nggak terlalu mahal. Jadinya juga akhirnya mahal. Ya misalnya kayak dia mesti suntik tiap hari, dia mesti check up gitu atau oksigen atau bagaimana ya. Cuman alhamdulillah ya, maksudnya ya the past is the past. Jadi sebagai pembelajaran juga, jadi pentingnya untuk memanage lebih awal untuk dana darurat itu memang penting. Mungkin saat itu tidak ada tabungan atau? Ya mungkin tabungan udah habis buat produksi atau tabungan besar, itu kita lagi berjuang untuk produksi juga gitu. Dan saat itu almarhum punya BPJS, cuma kita nggak tega kalau kita masukin ke BPJS. Iya, mereka kan almarhum kan harus tenang, nggak boleh stres. Makanya setelah kita pindahkan yang non BPJS, akhirnya almarhum tenang, bisa mengarang lagu saat sakit. Mungkin lagu terakhir yang diciptakan waktu sakit itu apa sih? Dangdut, waktu itu Minta Kawin. Minta Kawin. Lagi sakit aja minta kawin. Itu berarti belum dirilis itu ya? Enggak, belum kita rilis. Nanti bakalan dirilis berarti ya? Iya, tapi kalau lagu anak terakhir yang paling berkesan saat dirilis adalah Save Lagu Anak. Di situ beliau berpesan di salah satu liriknya, nyanyikan lagu yang ceria, nyanyikan lagu anak Indonesia, di mana kau bernyanyi, nyanyikan lagu anak negeri. Pesan terakhirnya. Kan Papa T-Bob sendiri kan dikenal sebagai pencipta lagu, tapi tidak menyanyikan langsung kayak gitu. Selain dari menciptakan lagu untuk para musisi, dia di rumah tuh pekerjaannya selain itu apa aja sih mungkin? Ada selain nyiptain lagu. Selain nyiptain lagu berarti sama sekali enggak ya? Berarti jadi kan sebelum menciptakan lagu kan Papa T-Bob itu kan seorang kritikus seperti Iwan Fals dan Doel Sumbang saat itu. Lalu saya lahir mempunyai nama di panggilan T-Bob, akhirnya dijadikan nama beliau panggung saat itu Wanda Capin menjadi Papa T-Bob. Akhirnya Papa T-Bob itu menjadi ikon pecinta lagu anak. Jadi saat itu sudah tidak pernah nyanyi lagi. Sempat nyanyi cuman pakai nama Papa T-Bob, nyanyi lagu dewasa gagal karena orang masyarakat udah tahunya Papa T-Bob itu pencipta lagu anak. Ya, cuman ya seiringnya waktu akhirnya konsistensi dan komitmen untuk menciptakan lagu anak ya akhirnya berbuah hasil. Baik. Tapi Papa T-Bob ini berarti waktu itu kesehariannya memang mengandalkan pemasukannya dari penciptaan lagu itu ya mas? Karena satu hari itu atau dalam waktu 1 minggu pasti kita mengerjakan beberapa proyek saat itu ya. Waktu beliau terakhir pun beliau tetap semangat untuk mengerjakan proyek, justru nggak pernah ada ngeluh karena sakit saat itu. Gitu. Masih tetap berproyek ya? Masih produktif masih. Kan setelah Papa T-Bob meninggal, karyanya yang diwariskan ke Mas apa sih? Selain doa dan kenangan, yang diwariskan ya aset itu adalah lagu. Lagu ya. Pasti semua hampir saya rasa
hampir semua anak pencipta lagu yang mempunyai aset yang pernah meledak atau punya lagu yang pernah meledak, pasti sampai sekarang pun dia akan mengurus itu. Kenapa? Legacy yang lagu-lagu zaman dulu itu adalah everlasting. Buktinya sampai sekarang pun memang tidak ada lagu Papa T, mungkin tidak ada lagu anak di TV, tapi berjubel banget, banyak banget lagu di YouTube yang media zaman sekarang. Berbagai macam genre, dari genre yang bisa didengar sampai genre yang melewati batas umur anak-anak. Let's say kayak techno, DJ atau yang lainnya. Cuman kita harus fleksibel ngikutin zaman. Karena dengan begitu mereka bisa mengekspresikan dudidam dengan versi mereka. Nah, justru kita support, tapi tidak merusak esensi dari lagu anak. Gitu. Tapi tanggapannya soal lagu yang sekarang di remix yang didam itu gimana Mas sendiri? Karena kita udah di publishing, karena kita sudah aman digitalnya, aset digital kita sudah amanin, jadi itu pun kita mau monetize. Oh, mau monetize itu ya berarti? Monetize, walaupun kecil, tapi kan kalau dia ditonton jutaan shortsnya atau tiktoknya ya kita dapat. Tapi yang nggak se-booming yang long video, kan gitu. Nggak sebanyak yang satu konten full, satu lagu. Satu lagu di YouTube ya, sebanyak itu. Sebetulnya kan itu exposure. Itu kan exposure yang bagus apabila suatu konten kreator, influencer memakai lagu itu. Justru kita mendukung para konten kreator. Cuman apabila sudah komersil, ya harus izin. Gitu. Kalau misalnya manggung pakai itu. Ya, manggung atau misalnya dia bikin konten YouTube tapi pakai lagu tersebut, ya izin. Kita juga nggak rampok kok. Kita juga nggak kayak apa ya? Ke Aji mumpung nih mau pakai, kita hit aja nih langsung gede, enggak. Justru dengan kita membantu konten kreator, ekosistem akan berjalan dengan bagus. Kenapa? Yang punya lagu mengizinkan asal ada izin lisensi dari kita. Lalu kita kasih harga rate kan biasanya. Apabila dia keberatan, di situ kan terjadi negosiasi. Nah, kita sampai mufakat. Kenapa? Kalau nggak mufakat, ya rugi dua-duanya. Saya rugi lagu nggak dipakai, si konten kreator juga rugi, harus kreativitasnya harus diputar lagi. Tapi untuk sebagai ahli waris sendiri, royalti saat ini masih diterima berarti Mas? Masih, cuman kembang kempis. Kembang kempis artinya tidak sesuai dengan ekspektasi, atau kalau kita jumlahin dengan viewers atau dengan penggandaan yang ada. Samalah, cuman enaknya di dunia digital sekarang bisa di tracking. Kalau zaman dulu, zaman almarhum itu tidak bisa di tracking karena kaset. Siapa yang mau datang ke toko kaset satu persatu? Kalau zaman sekarang, siapa yang mau gunain waktunya untuk nonton YouTube? Siapa aja yang pakai? Atau sekarang udah punya sistem kita dengan aset digital yang seperti ini, ada yang pakai mirip-mirip pun kita tinggal pencet enter, kita claim. Jadi kita dimudahkan oleh sistem dan teknologi zaman sekarang untuk mengklaim dan menjaga aset. Mungkin apa sih yang diharapkan pihak-pihak yang membawakan lagu Papa T-Box, kan yang diharapkan pihak keluarga gitu? Kalau izin izin orang mau masuk rumah tetap assalamualaikum, kita kasih duduk, ayo duduk, mau minum apa, kan gitu. Kalau dia main duduk izin, kan kita ngomong ngapain gitu kan. Izin aja, izin. Yang menjadi gini kadang-kadang mereka nice try. Gue nggak izin lah, kalau gue udah ketahuan gue izin. Nah itu justru yang kita kasih penalti, dalam arti tilang. Tilang dalam tanda kutip, tetap berdamai gitu. Cuman kan akhirnya nilai tilang akan lebih besar dibanding nilai izin yang bisa harusnya negosiasi itu ya. Yes gitu, karena ada banyak banget, apalagi kemarin kita lagi nangkep live event. Ya ada 2 live event gede kemarin. Baru-baru ini ya? Baru-baru ini. Yang satu izin, yang satu enggak, kayak gitu-gitu. Nah itu kita kenain, tapi kita approach-nya adalah edukasi ke panitia. Ibaratnya panitia juga udah tahu, cuma kadang-kadang panitia nice try. Kalau doi nggak tahu, ya go ahead, dia akan pakai itu, dia nggak mau bayar lisensi. Tapi ketika sudah ditegur, baru tuh ada alasan, iya mas, karena kita begini, karena kita begitu. Kita baru after dari
event baru kita bisa minta izin. Nah ini kebalik. Harusnya Sebelum masuk kan ketok pintu, nggak ada masuk dulu baru ketok pintu. Untuk barang-barang peninggalan Papa Tio sendiri ada nggak sih yang dijual gitu? Aduh, saya nggak suka jual-jual barang yang malas. Masih ada. Baju-baju almarhum itu saya tetap saya nggak kasih ke orang ya, maksudnya itu kenangan pribadi. Jadi ya selain doa, selain ini memori di barang-barang almarhum juga kan sekali kita. Sampai piagam pun, piagam award, kadang ada piagam award isinya emas apa segala macam, ya kita jaga itu sebagai aset. Karena nggak semua orang mendapatkan itu, nggak semua orang bisa mendapatkan itu, dan kita nggak bisa memutar waktu untuk mendapatkan award itu lagi misalnya. Gitu. Tapi harapannya mungkin dari royalti ini seperti apa sih Mas? Harapan saya pemerintah ini benar-benar melek, nggak cuman mendompleng popularitas dari pemerintahan tersebut, misalnya benar-benar diurusin, karena kita tahu kok ada ratusan miliar atau puluhan miliar di torrent. Ibaratnya kita ngomongnya torrent itu pencipta lagu, itu duitnya royalti Indonesia, kita tahu ada di satu torrent tersebut. Jadi ini tinggal menunggu waktu aja. Kalau misalnya KPK ada institusi KPK yang untuk melihat korupsi, ya saya pengen nanti ke depannya ada juga yang mengawasi badan yang mendistribusikan ini ke pencipta. Apalagi kalau misalnya pencipta ini didukung atau pencipta ini benar-benar bagus royaltinya, mereka ini kan aset negara sebetulnya pencipta lagu yang sudah share legend ya. Ya maksudnya kayak Iwan Fals sekarang itu kan aset negara, nggak ada lagi yang kayak Iwan Fals, nggak ada lagi yang kayak Doel Sumbang, nggak ada lagi yang kayak almarhum Papa Tio, nggak ada lagi kayak almarhum Meggy yang lainnya. Itu kan aset negara. Semestinya negara memikirkan bagaimana royalti ini sampai kepada tangannya dengan amanah yang semestinya. Ya jangan kebanyakan sunat, orang kebanyakan sunat lah habis dong. Harapannya itu kita pemerintah melek, pemerintah juga mau mendukung, karena kita pun juga pasti industri musik ini adalah penyokong terbesar untuk pemasukan bangsa. Pasti musik di tiap mana ada musik. Kan lucu kalau misalnya penciptanya atau ahli warisnya koar untuk melarang orang memakai lagu itu sangat lucu menurut aku. Kenapa? Yang benar adalah kayak teman-teman kita lakukan adalah menegur dan mengedukasi. Nah sekarang yang terjadi adalah banyak komunitas-komunitas yang ya semacam kayak aksi, dan banyak lagi yang lainnya kayak pembela hak cipta, komunitas hak cipta, pembela hak cipta, dan banyak lagi LMK baru yang lain dan organisasi yang lain itu berjuang untuk royalti. Berarti kan di sini ada sesuatu, kalau positifnya ada sesuatu yang diperjuangkan, negatifnya ada sesuatu yang diincar. Kalau yang negatif ada sesuatu yang diincar, ada sesuatu yang positif yang kita perjuangkan. Ya, mudah-mudahan para organisasi tersebut atau para lembaga tersebut amanlah, harapannya itu sih. Dan pemerintah juga mendukung untuk royalti pencipta lagu ini bisa dikonsum lebih. Gitu. Oke deh, itu aja sih. Terima kasih Mas. Thank you.